Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lianggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan lab implement DMVPN fase 3 dengan topologi spoke to spoke. Nah, pada fase ini kita akan mengembangkan konfigurasi dari DMVPN fase 1 yang udah kita buat sebelumnya, sehingga komunikasi antar spoke-nya bisa berjalan langsung tanpa harus lewat hub secara terus-menerus. Nah, sebelum kita langsung ke konfigurasi, ini kan saya masih memakai topologi yang pertama tadi yang kita pakai untuk fase 1. Jadi gambaran umum DMVPN fase 3 kan tadi sebelum pas sudah pada fase 1 gitu. Jadi semua trafficnya tuh harus lewat hub. Tapi di fase 3 ini router hub hanya dipakai untuk memulai komunikasi. Setelah itu hub akan mengirimkan NHRP redirect yang membuat spoke to spoke tunnel terbentuk otomatis. Jadi alhasil komunikasi antar cabang jadi lebih cepat dan efisien. Nah, kita langsung aja di sini masih sama ya sini. Nah, sebelum kita mengubah jaringan ke fase 3, kita cek dulu kondisi jaringan fase 1-nya. Dari R1 kita ping ke loopback R2. Nah, di sini kita dari R1 ping ke loopback R2 dan R3. Kita pastikan, nah ini berhasil. Ini memastikan underlay atau transport networknya tuh normal. Kemudian kita ping lagi. Dari R2 kalau trace route ke Oke, ini ya udah nih sobat-sobat. Ini berhasil ya. Ini berhasil ya. Kemudian kita trace route. Nah, dari R2 kalau trace route ke 172.16.31 jalurnya masih melewati hub 1 ya. Hub R1. Nah, ini menunjukkan perilaku fase 1 yang masih aktif. Nah, kemudian routing table di R2 dan R3. Nah, routing table ini juga menunjukkan bahwa next hop ke LAN spoke lain ini mengarah ke tunnel milik R1 masih ya. Ya, di R3. Nah, ya, dia masih. Nah, kemudian di sini kita mengkonfigurasi menuju fase 3 ya. Jadi setelah kita ping kemudian di sini kita modify the tunnel interface under spoke routers di R2. Interface tunnel mode GP Nah, tunnel set mode valid path to MP tunnels
cannot have a tunnel destination. Kita remove ya, no tunnel destination. Oke, kemudian kita gunakan lagi tunnel mode GRE multi point. Berhasil ya. Kemudian di R3 kita show interface aja. Nah, dia akan muncul tunnel protokol transport GRE IP. Di sini saya akan screenshot dulu. Oke. Nah, kemudian kita modify di configuration on the spoke routers to enable NHRP routing shortcut. Di R2 kita exit dulu yang ini. Interface tunnel 1 di NHRP short. Nah, ini di R2, di R3 juga akan kita lakukan sama seperti ini. Di NHRP. IP NHRP shortcut. Kemudian di sini kita lakukan konfigurasi of hub router untuk send NHRP redirect message. Di R1 kita balik lagi, interface tunnel 1 IP NHRP redirect. Kemudian di R2 kita observe dynamic tunnel creation ya, jadi di R2 and oke. 3 ya, 101 nya muncul. Kemudian di R2 juga kita pastikan sampai ini muncul ya, repeat di R3. Oke ya, saya belum screenshot, udah ya, redirect tadi di R1. Oke, kemudian di sini kita view the routing table. Kita pakai show IP route aja di R2. Oke.
next hop override. Satu 72 16 30. Oke, tunnel 1. Oke, kita pilih this indicates that next hop. Oke, kemudian kita di sini show verify DMVPN. Kita gunakan saja show DMVPN detail. dulu. Oke, wait. Oke ya, kita lanjutkan. Tadi kan pada tahap verifikasi DMVPN fase 3, seharusnya pada perintah show DMVPN detail di router Spock muncul 3 jenis entry penting kan, DLX, DTI1, DTI2 ya. Nah, jadi masalah yang saya alami di awal tadi kan DT1 dan DT2 nya tidak muncul sama sekali, sehingga DMVPN fase 3 yang saya belum berjalan dengan benar. Nah, walaupun tunnelnya sudah up, jadi fitur Spock to Spock ini belum aktif, jadi traffic antar Spocknya masih selalu lewat hub. Nah, setelah saya kulik-kulik semuanya, maksudnya sudah saya tambahkan beberapa konfigurasi, lalu saya cek ulang konfigurasi, itu ternyata tadi itu penyebabnya di hub R1 saya belum mengaktifkan perintah IP NHRP redirect. Nah, jadi yang kedua, di kedua Spock R2 dan R3 itu saya juga belum menambahkan IP NHRP shortcut. Mungkin dia tidak kedetek ya. Tapi tadi kan saya sudah mengkonfigurasinya. Nah, jadi dua konfigurasi ini kan wajib ya untuk DMVPN fase 3 karena tanpa redirect dan shortcut NHRP itu tidak bisa membuat tunnel langsung antar Spock. Nah, setelah saya tambahkan keduanya itu, sudah saya hapus, saya tambahkan lagi pada R2 dan R3. Saya ulangi tes threshold antar Spocknya. Nah, pada threshold itu pertama masih lewat hub, tetapi setelah itu NHRP-nya melakukan resolution dan threshold kedua langsung menuju Spock lain. Nah, setelah itu sampai pada saya cek lagi di show DMVPN detailnya DT1 serta DT2 nya tuh sudah muncul. Nih, ini kan ini terakhir nih saya cek ya. Nih ya, kita lihat. Bukan ini nih. Nih yang ini nih. Nah, ini yang saya cek ulang tadi. Dia muncul sesuai output yang ada di modul. Nah, itu menambahkan bahwa shortcut tunnel berhasil terbentuk dan DMVPN fase 3 sudah berfungsi dengan benar. Nah, kemudian kita tinggal show IP NHRP detail di R2. Satu never expire, type-nya static. Ya, 172 1032. Oke ya, di sini
Saya configure DMPM fase 3 network. Sini kita suruh cek juga nih R3. Tadi saya tuh mau klik di sini gitu. Oke, jadi dengan konfigurasi ini kita sudah berhasil mengubah jaringan DMVPN fase 1 tadi menjadi fase 3, di mana SPOK bisa berkomunikasi langsung satu sama lain secara dinamis. Jadi fitur ini juga membuat jaringan lebih cepat, lebih efisien, dan mengurangi beban pada router hub. Oke, saya Rasti Aulia, saya cukupkan untuk pengerjaan lab implement DMVPN fase 3 spoke topology. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.